Shalom. Shalom. Sudah sarapan pagi? Pantas, mantap jawaban. Ya, harus seperti itu. Tetapi pada kenyataannya saya agak lihat juga begitu nih, haleluya, kehormatan. Aman, saya habis main game tadi malam ya. Tadi pagi saya pimpin di Bukit Zaitun jam 6. Dari atas mimbar saya tanya, itu tadi yang bilang Maranatha sambil menguap itu tidur jam berapa? Wah, tidurnya latok pendeta. Saya bilang, saya karena takut terlambat jam 6 pagi, saya tidur 1:30, 4:30 masuk bangun. Bahaya kalau pendetanya sendiri dari atas mimbar menguap. Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ini minggu Advent yang ketiga. Minggu Gaudete. Apa? Minggu Gaudete. Minggu sukacita. Coba lihat samping kiri kanan. Sukacita enggak? Oke, smile dulu. Saya sudah berikan smile. Smile. Nanti sukacitanya kiranya orangnya tersebar sampai ke wali kota di samping-samping. Katakan pada samping-samping, dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Boleh kita ekspresikan sukacita kita pada pagi hari ini? Boleh? Mau? Mau aja atau mau banget? Oke Kak, silakan. Iya. Dalam Yesus ada sukacita. Ya, bersukacita. Di dalam siapa? Dalam Yesus ada apa? Bersukacita. Sukacitanya di mana? Ya, di hati. Puji Tuhan. Bolehkah slide-nya ditampilkan? Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam terang tema memberitakan kebenaran. Bagaimana orang Kristen memberitakan kebenaran kalau dia bilang begini, Tuhan Yesus itu lahir yang 25 loh, Natal loh, macam tidak yakin, macam tidak benar. Ya. Baik, kalau bisa slide-nya ditampilkan, ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kebenaran itu sungguh-sungguh benar, berdasarkan fakta aktual, tidak tergoyahkan. Oleh karena itu ada kepastian keselamatan di dalam diri kita. Maka kita bersukacita. Kalau di dalam Alkitab, terjemahan baru versi yang kedua dikatakan demikian. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Jadi sukacita. Next, boleh slide berikut. Awas ada raksasa. Dalam buku, salah satu buku karangan Romo de Mello, nomor 40 ada judul raksasa di sungai. Jadi ada seorang imam di desa yang terganggu doanya. Oleh karena anak-anak ramai bermain di pinggir rumahnya. Lalu untuk menghalau anak-anak itu dia berkata, "Hai, ada raksasa memberikan di sungai di bawah sana." Dia bilang sama anak-anak, "Bergegaslah ke sana. Nanti kamu akan lihat lewat hidungnya, raksasa itu akan menyemburkan api.
Karena yang ngomong-ngomong atau pemuka agama percaya, maka berbondong-bondonglah anak-anak itu. Begitu lewat di salah satu rumah dikatakan, oh bila ada raksasa di sungai. Oh iya, benar. Datang semua. Akhirnya satu kampung di sungai. Jadi ketika mamanya lihat, ada apa ini? Orang-orang satu kampung berbondong-bondong di sungai. Berbondong-bondong pergi ke sungai. Orang kampung itu bilang, ada raksasa, hidungnya besar. Ada api lewat hidungnya. Masa? Satu lewat. Semua orang lewat bilang begitu. Lama-lama romonya bilang begini. Iya ya, jangan-jangan memang ada. Jangan-jangan memang ada. Akhirnya romonya sendiri lari. Nah, di dalam karangan Romo de Mello itu, sebenarnya fenomena ini sedang terjadi saat ini. Next adalah fenomena yang disebut era post-truth. Itu dia. Jadi, kalau orang punya pandangan, punya keyakinan, maka data atau fakta objektif sekalipun, dia tidak peduli. Mau itu faktanya benar atau tidak, yang penting dia meyakini sesuatu. Nah, dampaknya adalah makin tersebarnya hoax di semua bidang kehidupan, terutama di bidang sosial politik saat ini. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi singkatnya begini, fenomena itu adalah upaya orang untuk membuat pikirannya, keinginannya menjadi sebuah kebenaran, memanipulasi data, bahkan memakai emosinya netizen, orang-orang yang menggunakan internet, supaya dia percaya apa yang disampaikan. Apalagi kalau informasi itu semakin di blow up, semakin dikatakan, meskipun tidak benar. Apakah kita tidak melakukannya? Siapa tahu. Buktinya begini. Hari ini makannya telur ceplok. Tapi yang diupload di Facebook adalah babi rica. Orang bilang, luar biasa, wow, hebat, banyak jempol, banyak hati, macam-macam. Senang nggak? Senang. Oh, banyak yang bilang hebat. Berapa puluh like, ya, yang jempol, berapa puluh yang kasih emoticon hati. Wow, wah. Padahal makannya cuma telur ceplok. Antara apa yang diposting dengan realitasnya beda nggak? Beda. Tapi orang tidak peduli. Orang tahu ya hari ini dia makan babi rica. Ada nggak babi rica yang dibuat dari ayam? Nggak. Tapi itu realita. Waslu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ya, slide berikut. Next. Kalau Bapak Ibu lihat tema-tema di samping itu, bicara tentang budaya digital. Apa itu budaya digital? Cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan teknologi internet. Itu dia. Itu terbuka bagi semua orang. Bebas mengirim dan bebas menerima. Di satu sisi itu membuat pekerjaan kita, usaha kita, dagang kita, itu membuat informasi-informasi kegiatan pelayanan lebih cepat, lebih efektif. Tetapi di sisi lain, bisa juga terjadi masalah. Ada manipulasi informasi, ada hoax, ada agitasi, hasutan. Memang orang bisa berantem hanya adu mulut saja. Tidak. Orang bisa berantem begini, sambil ketawa-tawa dia bilang, sambil ketawa-tawa ya, senyum dengan temannya di kafe bilang dia. Tapi ketika dia ketik, awas lo ya, pulang lewat mana? Di posting. Aku lewat sini,
aku lewat Cendrawasih, aku lewat wali kota. Ya nggak nyambung. Tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Lalu bagaimana kita bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera kalau kebenaran yang dibangun itu tidak berdasarkan faktanya? Di suatu daerah dikatakan begini, menyambut Natal. Boleh kita kalah nasi, nah makan enak. Yang penting jangan kalah saksi. Biar juga tidak makan, yang penting sepatu baru, baju baru. Habis itu puasa sampai akhir tahun. Begitu ketemu gini, kok so kurus? Yuk kita diet. Pulang menangis, Pak Ibu. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh penulis Injil Lukas. Next. Ya, Lukas mengatakan dan Lukas melihat bahwa ada banyak orang yang berusaha menyusut berita. Berita apa itu? Berita yang sangat dipercaya orang tentang peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat itu, yaitu berita tentang seorang pribadi dengan tindakan dan karyanya yang luar biasa. Siapa dia? Yesus. Ia menyentuh banyak orang-orang yang terpinggirkan. Ia menyembuhkan orang yang sakit. Ia memanggil orang yang tersingkir. Orang-orang yang ada di bait Allah, di depan bait Allah, karena timbang tidak bisa masuk. Tapi dia sentuh, orang itu bangkit, orang itu bersukacita. Dan dia dapat dikembalikan. Bukan hanya fisiknya, sosialnya juga disentuh. Ia diterima di tengah masyarakat, bahkan dapat kembali beribadah di bait Allah. Ini situasi yang terjadi. Bagaimana tanggapan dia selanjutnya? Next. Jadi berita itu sungguh meyakinkan. Kenapa dia meyakinkan? Maka diteliti, dicari sumbernya oleh Lukas. Kenapa ini meyakinkan? Karena yang memberitakannya adalah saksi mata, sumber awal berita tentang Yesus. Orang yang benar-benar melihat apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus ajarkan, mereka tulis, mereka ingat. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, supaya seru atau supaya dirinya dianggap hebat, ada orang mengatakan begini, sebenarnya kita ini bukan tukang cerita orang, tapi ada kabar baru. Mau dengar? Mau dengar nggak? Bapak ibu aja bisa terpancing begitu. Padahal ini pendeta. Apalagi kalau pembusir dia mau, lebih hebat lagi. Jadi data ini bukan dari sekedar orang yang tahu cerita kata si ini. Biasanya begini. Tetapi benar-benar dari orang yang menyaksikan atau orang yang melakukan. Next. Nah, jadi dia tahu bahwa data ini adalah dari orang-orang yang menyaksikan. Maka Lukas mengatakan begini, ada baiknya saya menyelidiki supaya saya punya pemahaman yang baik dan benar tentang berita itu. Ini terjemahan harafiah. Supaya saya punya pemahaman yang baik dan benar. Bagaimana dengan kita? Berita belum tentu benar. Seringkali orang yang aktif di media sosial itu begitu dapat berita kayaknya dia heboh, langsung berlomba-lomba viral, meskipun belum tentu benar. Apalagi itu didengar dengan pendengaran yang orang yang bicaranya juga nggak benar nih, ya. Jadi satu waktu di Bandung, ya, ada oma yang sedang dirawat
Dulunya artis Om itu. Jadi banyak orang memperhatikan kondisinya. Ya. Jadi salah satu polsek ditelepon. Teleponnya begini. Terima kasih Om untuk doa-doanya. Rupanya dia lagi pilek. Bagaimana kondisi man? Mendingan. Meninggal. Langsung SMS. Om masuk meninggal. Jam 11:30 malam istri saya dipanggil dan kami berkunjung ke rumah sakit itu. Kami melihat si Oma buka mata. Saya bilang, oh puji Tuhan, bangkit kembali. Saya langsung keluar gitu. Om, berita bagaimana? Hidup. Dia cucu bilang, mendingan. Mendingan, oh mendingan. Mendingan, bukan meninggal. Cek dulu, konfirmasi dulu. Lalu saya bilang, Om itu umur panjang. Tapi kalau itu terjadi pada keluarga Anda, apa perasaannya? Coba. Masih baik-baik, dibilang meninggal. Nah, jadi Lukas menyusun informasi lengkap dan teratur dan disampaikan kepada Theophilus. Jangan sampai orang yang terpandang, orang yang penting ini salah persepsi, salah bicara, salah bertindak. Next. Jadi bagian akhir di dalam teks Alkitab terjemahan baru versi yang pertama dikatakan bahwa apa yang diajarkan kepadamu itu benar. Terjemahan versi yang kedua mengatakan dapat dipercaya. Kata aslinya secara harafiah mengatakan pasti. Jadi benar adalah sesuatu yang pasti. Data berasal dari orang yang benar, informasinya akurat, dapat dikonfirmasi, ya, dapat dipastikan, dibuktikan, di cross check. Lalu dianalisa sesuai enggak dengan faktanya. Nah, penting literasi digital dalam hal ini. Jadi kita tidak hanya belajar dari para ahli digital saat ini, kita bisa belajar juga dari Lukas. Next. Jadi kita bisa bersukacita apapun kondisi hidup saudara saat ini. Kenapa? Karena kedatangan Yesus itu adalah fakta sejarah. Apa yang dikatakan dalam Alkitab adalah informasi penyataan diri Allah dan ditanggapi secara kritis oleh manusia. Ditanggapi secara kritis. Masih ingat orang yang bernama Thomas? Apa yang dia bilang? Kalau dia belum mencucukkan jari pada tempat luka Yesus, dia belum percaya. Tapi Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Percayanya berdasarkan apa? Fakta. Bukan berdasarkan rekayasa. Bukan kita, kalau kita mau percaya, kita pikir dulu. Oh yang ini aja yang saya percaya, yang ini tidak. Padahal yang ini yang fakta. Yang bukan fakta itu, karena kita lebih suka itu, kita lebih percaya. Nah, itu masalahnya dalam era post-truth gini. Ya. Kebenaran itu adalah kebenaran karena keinginan, kebenaran karena kepentingan, bukan kebenaran karena fakta. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang terseret arus juga untuk apa? Bikin sarkasme, sindiran-sindiran terhadap calon presiden tertentu. Kalau tidak mau pilih, ya tidak usah menjadi orang yang sarkastik. Tidak usah menjadi orang yang benci. Kalau Anda tidak pilih, lebih baik posting kebaikan, keunggulan-unggulan calon presiden dan wakil presiden yang Anda pilih. Kenapa? Seburuk-buruknya orang, dia juga ciptaan Tuhan. Seburuk-buruknya saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang karena dosa kita, kasih Allah yang besar itu
membuat Yesus datang ke dunia itu. Orang tidak bodoh. Orang lain tidak bodoh. Orang lain tahu kebenaran-kebenaran tentang siapa calon presiden dan wakil presiden. Tapi marilah kita jangan mengurangi sukacita kita dengan terseret arus hal-hal yang bersifat black campaign. Black campaign itu bukan hoax saja, tetapi terlalu membesar-besarkan kesalahan orang yang memang mungkin juga sudah besar, tetapi terus di blow up. Sementara belum tentu dirinya juga bersih. Lalu ketika terjadi faktanya, apa tidak malu kalau ternyata faktanya tidak benar? Apakah itu orang Kristen? Padahal kita sudah menghilangkan sukacita dalam diri kita. Nah, berkaitan dengan sukacita, mari sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dasar Alkitab ini kokoh. Fakta yang terjadi dalam pengakuan iman kita saja yang dirumuskan, yang merupakan simpulan yang pokok-pokok dari pengajaran Alkitab, disebut nama seorang, yaitu Pontius Pilatus. Itu juga merujuk kepada suatu fakta di mana seorang wali negeri pernah memimpin. Fakta sejarah tentang Yesus yang kita yakini, bukan rekaan akal manusia. Apa yang harus kita lakukan next? Slide terakhir. Pemberita kebenaran. Dulu, kita adalah penerima informasi yang pasif. Dari mana? Dari koran. Dari mana lagi? Dari radio. Dari mana lagi? Dari televisi. Sekarang, coba. Saya kira sama seperti saya juga. Mungkin. Sudah sangat jarang kita nonton televisi. Karena semuanya ada di sini. Termasuk khotbah saya juga ada di sini. Cuma saya matikan dulu supaya tidak muncul-muncul itu macam-macam yang mengganggu. Nah, jadi situasi sudah berubah. Kalau dulu kita penerima informasi yang pasif, sekarang informasi apapun kita bisa bebas tanggapi. Kita bisa setuju, kita bisa tidak setuju, bahkan kita bisa membantah. Bahkan tanpa kita sadar, kita bisa menciptakan kebenaran yang lain yang belum tentu benar. Kita setuju dengan pandangan orang itu, yang mungkin belum tentu kita kaji faktanya, tetapi kita setuju karena kepentingan kita dan bukan faktanya. Apa yang terjadi? Sukacita kita hilang. Jadi, marilah kita menjadi penerima sekaligus juga menjadi pengiri informasi yang bijaksana, yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu, dia pikir-pikir dulu, kalau saya forward ini penting apa enggak? Dampaknya apa kalau saya forward? Benar atau tidak? Kalau tidak benar, tidak penting, tidak membawa sukacita, menghilangkan sukacita, untuk apa? Tapi kalau apa yang kita sampaikan itu membawa sukacita, sebaiknya beritakanlah sukacita berdasarkan faktanya. Nah, menjelang Natal, sukacita kita ada di mana? Ada di pohon terang baru? Sukacita kita ada di mana? Ada di sepatu baru? Di mana sukacita kita? Ada di mobil baru? Ada di baju baru? Di mana sukacita kita? Di dalam istri, dalam hati. Adalah sukacita di hati. Boleh? Boleh kita ekspresikan sekali lagi sukacita kita? Boleh? Oke. Masa cuma pendetanya sendiri yang berdiri. Mari kita berdiri. Adalah
I'll make way if the mind was for the gratitude. I was just giving up and I need out and beyond. I think the best story. Well, the suit cards and God. God had a specific word I need to God. Tolong bagi dulu wajah sukacitanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita di dalam hati kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk kembali. Is it what?